Saya pesankan ya kepada para pemirsa, meskipun obras kita kali ini panjang, tapi saya pesankan silahkan Anda mendengar. Kalau Anda tidak punya sekaligus waktu untuk mendengar dari awal sampai akhir, Antum bisa bagi setiap 20 menit, tapi silakan didengar dengan seksama. Karena terus terang saja ada banyak poin-poin yang kaya dalam obras kita kali ini tentang sosok almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Al-Qurba TV, pada kesempatan kali ini kita setelah sekian lama kita akan masuk kembali dalam program Obras, obrolan rasional santai bersama Al-Qurba TV. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berbicara tentang sosok pejuang dan pendidik. Yang terus terang tentang sosok yang satu ini jarang sekali dibicarakan. Jarang sekali dibahas secara panjang lebar. Sosok ini layak untuk didalami, layak untuk dikaji, dan layak untuk dijelajahi lebih jauh. Sosok ini adalah seorang Habib, almarhum Sayyid Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema Ustadz Husain Al-Habsyi, kiprah dan perjuangannya. Kebetulan putra beliau yang juga merupakan penulis yang boleh dikatakan satu-satunya buku biografi beliau yang diberi judul Habib Itu Peran Bukan Hanya Keturunan, telah hadir bersama kita, yang insya Allah akan menjadi narasumber utama pada obras kita kali ini. Jadi saya kenalkan lagi, beliau adalah penulis biografi buku almarhum sekaligus putra almarhum, dan narasumber yang lain adalah saya lebih senang menyebutnya sebagai Robibul Marhum atau anak asuh almarhum, karena beliau sudah bersama Al-Ustadz Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi sejak usia 3 tahun. Dan insya Allah narasumber yang kedua sudah tidak asing bagi pemirsa Al-Qurba TV. Beliau adalah Al-Habib Al-Ustadz Dr. Muhsin Labib. Saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada kedua narasumber. Ahlan bikum. Terima kasih sudah diundang. Dan alhamdulillah obras kita kali ini tidak seperti obras-obras yang sebelumnya ya, karena juga ada tamu-tamu yang ikut meramaikan obras kita pada malam hari ini. Selain yang mungkin terkena oleh shoot kamera atau mungkin yang ada di belakang sana yang tidak dijangkau oleh mata kamera. Insya Allah pada malam hari ini kita akan berbicara santai tentang almarhum. Pertama saya ingin bertanya dulu kepada sang penulis ya. Saya akan mulai dengan judulnya dulu. Saya tertarik untuk mendalami judul ini. Kenapa diberi judul Habib Itu Peran Bukan Hanya Keturunan? Ya, terima kasih pertama-tama Ustadz Abdillah dan juga tim Al-Qurba yang mengundang saya untuk membedah buku tentang sosok yang kita
sama-sama cintai dan kagumi. Judul ini sebenarnya kan rangkuman dari rangkuman. Jadi harus memberikan punchline lah istilahnya. Daya dobrak, daya gugat yang kuat. Dan belakangan ini, mungkin sejak 2 dekade terakhir ini kan popularitas Habib mengalami inflasi yang luar biasa di tengah publik Indonesia. Dan sebenarnya kita bertanya, kalau kita tanya sejarah misalnya, Habib itu buat semua orang yang merupakan keturunan atau hanya orang tertentu yang mendapatkan status sebagai Habib. Kalau di masa kita kecil dulu, Habib itu nggak banyak. Kalau sekarang makin banyak, makin semua orang dapat gelar yang sama. Kalau semua orang sudah dapat gelar seperti itu, gelar itu menjadi tidak ada harganya. Di saat gelar itu tidak memberikan cerminan upaya, prestasi, kredit yang sebenarnya, gelar itu menjadi sapaan yang tanpa bobot. Ya, kalau kita panggil semua orang dengan panggilan gelar yang sama ya berarti tidak ada satu kehormatan kan. Maka itu kita ingin menempatkan judul ini untuk mengatakan bahwa kalau memang mau memanggil Habib ya orang seperti ini. Dan itu pun karena perannya, bukan hanya karena dia keturunan. Gitu. Ini maksud dan tujuan dari judul itulah, kurang lebih begitu. Ya, terima kasih Ustadz Musa. Nah kemudian saya akan bertanya lebih jauh lagi. Ini kan seperti yang saya kemukakan di awal bahwa boleh jadi ini satu-satunya buku sementara ini tentang almarhum. Saya ingin bertanya, buku ini antum tulis untuk apa? Ya, pertama gini, harus to be fair ya, untuk supaya kita jujur. Ada setidaknya 2 penulis yang telah, atau 2 sarjana yang telah mencoba untuk menulis sejarah almarhum, biografi almarhum secara serius dan menggunakan metode akademis. Pertama adalah sekarang sudah profesor sepertinya, Muhammad At-Tamimi. Beliau menulis mulai dari tesis S2 sampai disertasi S3 tentang sosok almarhum. Dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya yang akan mungkin kita coba sentuh ya. Kemudian yang kedua adalah Profesor Zulkifli. Lagi-lagi Profesor Zulkifli itu menulis dalam bahasa Inggris di jurnal Studica Islamica yang diterbitkan oleh Win Syarif Hidayatullah. Tulisannya tahun 2005. Jadi cukup lama. Tapi dia sendiri dalam tulisannya menjudulinya dengan preliminary report gitu. Jadi katakanlah laporan pendahuluan tentang biografi Ustadz Husin. Nah, dua-dua pengarang dan sarjana ini mencoba menyoroti Ustadz Husin lebih kepada sosok beliau pasca revolusi Islam Iran. Artinya pasca beliau menjadi tokoh utama pergerakan Syiah di Indonesia. Dan itu menurut Al-Fagir memiliki kekurangan yang cukup serius gitu ya. Karena sosok almarhum seperti yang kita tahu itu justru bagian akhir. Artinya kalau kita mau bicara dibagi 4 ya, 25 beliau menjadi Syiah itu kan di 25 akhir, di 25% terakhir ya, di perempat akhir ya, dari kehidupannya. Meskipun tentu itu sangat konsisten dengan perjuangan beliau yang sejak remaja, sejak muda di politik dan seterusnya, konsistensinya ada. Nanti kita bisa cari benang merah kenapa beliau menjadi Syiah. Tapi kontroversi yang timbul dari beliau menjadi Syiah ini lebih mewarnai tulisan-tulisan yang membahas tentang beliau. Dan juga ada beberapa tulisan lain di koran, di media yang tidak ditulis secara akademis, tapi
juga menyoroti bagian perempat akhir ini. Dan ini menurut pandangan dan hemat kami, ini agak mencederai panorama keseluruhan dari kehidupan almarhum. Karena almarhum ketika dimasukkan dalam perangkap kontroversi sektarian seperti itu, seolah-olah beliau ini adalah pejuang madhab atau pejuang kesyiahan, dan ini menggugurkan apa yang telah beliau tanam dan semai selama beliau padahal itu hidup. bagian akhirnya ya. Dan bagian akhir yang sebetulnya justru ditarik kepada konflik kan gitu. Beliau orang yang anti konflik ya. Semangat hidupnya adalah memperjuangkan persatuan, ukhuwah, persaudaraan dan lain sebagainya. Itu ini yang saya soroti. Dan itu bukan berarti kedua terutama Dr. Muhammad Tamimi tidak melakukan atau tidak memberikan penjelasan tentang apa yang telah beliau lakukan. Tidak sama sekali. Justru di dalam disertasinya Ustadz Muhammad Tamimi menjelaskan bahwa almarhum itu adalah orang yang sangat konsisten dalam perjuangan untuk mempersatukan dan mempersaudarakan muslimin. Hanya saja kami melihat bagian masa-masa pembentukan yang biasa disebut sebagai formative years ya. Masa-masa pembentukan kepribadian beliau itu agak tersisih atau kurang dieksplorasi karena memang porsi terbesarnya itu adalah pasca beliau memimpin pondok pesantren dan berdakwah. Tentu itu sesuatu yang sangat luar biasa bagian itu. Nah, hemat kami ada bagian dari masa lalu dan di usia di masa dia berbakti di Masyumi itu yang akhirnya kita coba gali, dan alhamdulillah kita menemukan data-data yang luar biasa yang tidak ada bahkan dalam buku-buku yang sudah terbit sebelumnya. Yang antara lain itu menyebabkan kita waktu melakukan penelitian ini, wah ini sosok sebenarnya sosok yang diapresiasi oleh tokoh-tokoh bangsa. Misal mungkin sebagian orang agak sudah familiar dengan sosok seperti Adnan Buyung Nasution yang bisa dianggap sebagai pendekar konstitusi karena beliau Bung Buyung ini, Bang Buyung ya dikenalnya, Bang Buyung ini menulis disertasi pertama dan satu-satunya tentang konstituante. Dan konstituante itu adalah Dewan Pembentuk Konstitusi Indonesia. Disertasi beliau di Utrecht itu dianggap sebagai buku yang seminal, buku magnum opus di bidang ini. Jadi rujukan sampai sekarang. Nah, di buku itu, buku disertasi beliau itu, beliau menulis panjang lebar tentang almarhum, dan ini yang menyebabkan kita alhamdulillah menemukan yang bisa disebut sebagai khazanah yang tersembunyi yang tidak pernah dibahas orang ya. Ternyata ketika juga kita cross check di Arsip Nasional, di Perpustakaan Nasional, kita menemukan itu lembar-lembar katakanlah lembaran-lembaran pidato beliau di konstituante mewakili Komisi Hak Asasi Manusia dari fraksi Masyumi. Yang menjadi sorotan Adnan Buyung Nasution adalah bagaimana disebut di situ Said Husin ini berbeda dengan pidato-pidato atau uraian-uraian dari fraksi-fraksi lain, sangat kaya referensi gitu. Pembahasan dari HAM Barat, HAM menurut Islam, dan bagaimana dialektika antara hak asasi manusia menurut Barat dan menurut Islam, yang akhirnya kita bilang ini harusnya bisa menjadi bahan penelitian lebih lanjut. Nah ini yang kita insya Allah ta'ala itu yang kita hadirkan. Jadi ada bagian yang sebelumnya tidak tersentuh itu. Artinya poin-poin tadi cukup dalam antum bahas di buku ini ya? Ya, kita eksplorasi karena kita sudah baca buku-buku yang lain kan, dan juga tulisan-tulisan lain, hampir semuanya kita baca. Kita lihat ada celah yang sangat besar, ada ruang kosong yang belum diisi tentang biografi beliau itu. Dan ini yang kita padatkan di situ juga. Karena kita melihatnya tidak sebagai Ustadz Husin pasca Revolusi Islam Iran. Ustadz Husin sudah eksis sebelum ada Revolusi Islam Iran. Ustadz Husin bahkan lebih eksis sebetulnya kalau dari sudut pandang karir ya, karir sosial politik itu lebih eksis sebelum beliau menjadi Syiah ketimbang beliau setelah beliau menjadi Syiah. Jadi sebenarnya kalau bicara pengorbanan itu setelah beliau menjadi Syiah itu pengorbanan.
Ini yang kita mencoba gali. Kenapa? Karena kadang-kadang orang berpikir bahwa lebih baik menjadikan orang itu tokoh suatu kelompok kecil ketimbang melepaskan burung ini terbang ke angkasa yang lebih luas. Jadi ada pemikiran sebagian orang yang ingin mengurung beliau dalam satu sangkar kecil. Dan kalau itu terjadi, maka kita sebenarnya sedang mengubur beliau pelan-pelan. Ya, bayangkan kita aja sekarang berbicara tentang Imam Husain kan ingin memperkenalkan Imam Husain sebagai tokoh kemanusiaan, ya toh? Tapi kalau kita tutup beliau dalam sekedar mazhab kecil yang hanya diikuti oleh sebagian orang, ini inspirasi beliau akan terkurung. Nah, kita hadirkan buku ini dalam kerangka itu, dalam kerangka teoritis seperti itu. Ya. Nah, makanya yang membaca buku ini akan melihat, oh, ternyata beliau pejuang bangsa, tokoh bangsa, dan juga pendekar konstitusi yang kontribusinya terhadap konstitusi, sekiranya tidak ada dekret ketika itu, menurut Adnan Buyung sendiri, bahwa konstitusi Indonesia itu sudah semaju konstitusi Eropa di zaman itu. Ini bicara tahun 1950-an, 55, 56, 57, 58 ya. Kita mampu menyaingi konstitusi negara-negara seperti Prancis dan Belanda dan bahkan lebih baik menurut penilaian Dr. Adnan Bung Buyung sendiri, Bang Buyung. Nah, artinya bagaimana seorang sosok Ustadz Husain ini ternyata di zaman itu loh, ini bicara 1955, 56 sudah akrab dengan teori-teori hak asasi manusia Barat, akrab dengan ideologi yang dibawa oleh Barat, apa instrumen-instrumen hak asasi manusia. Hak asasi manusia dari pengalaman historis Barat itu berbeda dengan hak asasi manusia yang dikembangkan oleh syariat agama. Ini dibahas dalam konstituante ketika itu. Nah, artinya saya ingin mengeluarkan Ustadz almarhum Al-Walid ini dari sangkar yang sedang dibuat oleh sebagian orang yang sayangnya baru kenal di era-era terakhir dan tampaknya justru ingin mengunci mati beliau di peti yang bernama kelompok tertentu ini. Beliau paling, padahal kalau kita ikuti Syed Abdillah, beliau ini orang yang paling tidak mau masuk dalam kelompok. Nanti ini akan kita bahas. Beliau ini orang yang ingin semua kelompok itu masuk dan itu sangat nyata dalam perjalanan hidup beliau. Ya, terus terang saya meskipun secara kekeluargaan saya adalah cucunya, tapi dengan kupasan antum saya seakan, terus terang saja saya harus jujur, saya baru mengenal almarhum. Berarti sepertinya almarhum ini mazlum ya, karena ada banyak sisi dari beliau yang tidak diungkap dan tidak dibicarakan. Betul. Tapi hanya pada dimensi-dimensi atau pada kerangka-kerangka yang kecil. Betul. Kemudian beliau diungkap. Ya. Nah, kita akan bahas lebih jauh ya dengan antum Ustadz, tapi saya harus beralih dulu ya. Supaya saya tidak hanya menengok ke kanan tapi juga ke kiri. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita juga dihadiri oleh beberapa yang pasti walaupun bukan murid langsung almarhum tapi pasti pengagum beliau ya. Di sebelah kanan saya ada Habib Anis bin Muhammad Al-Haddad ya. Kemudian di sampingnya ada saudara Muhammad Arif ya. Kemudian di samping kiri saya juga ada Sayyid Idrus bin Ahmad Al-Haddar ya. Saya ucapkan juga ahlan wa sahlan antum ikut meramaikan obras kita pada malam hari ini. Saya akan beralih bertanya kepada Ustadz Mohsin Labib yang beliau juga bukan orang lain dengan almarhum ya, karena beliau dapat predikat Robibul Marhum yang sudah dirawat oleh almarhum sejak usia beliau 3 tahun ya. Ya, artinya berarti dan
Boleh jadi walaupun saya cucu almarhum, boleh jadi beliau lebih dekat dengan almarhum daripada saya. Ustadz, ana ingin memberikan antum waktu yang seluas-luasnya untuk berbicara tentang almarhum sesuai dengan pengalaman dan pandangan antum. Tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali kepada Ustadz Abdillah. Setiap kali saya berada di Pandaan ini merasa terhormat karena selalu menjadi, hampir sering menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan positif beliau, terutama di media channel Al-Qurba ini. Ini satu, apalagi kali ini edisi spesial menurut saya. Karena berbicara tentang sosok yang saya 100% berhutang budi kepadanya. Artinya apa yang saya dapat ini, ya dia punya saham besar di situ. Itu pun membuat saya sering sedih. Karena hampir semua pembicaraan tentang beliau ini saya tidak pernah dilibatkan. Kecuali ketika Ustadz Musa, Akhi Musa menulis, dia justru menjadikan saya sebagai salah satu referensi dalam bukunya, membuat saya terenyuh. Memang saya berusaha untuk tidak banyak dalam aktivitas intelektual saya dalam dakwah, tidak membawa nama beliau. Itu karena saya menghindari untuk dianggap orang yang membawa-bawa, mendompleng popularitas. Kedua, alasannya karena saya tidak benar-benar bisa menjaga nama harum beliau, sehingga ya kalau saya compang-camping begini itu karena saya gitu. Sebab bebannya sangat besar untuk membawa beliau, meskipun saya memang sejak kecil secara biologis itu saya memang bukan putra beliau, tapi secara ideologis, secara sosiologis itu saya mungkin bisa dianggap ada bersama beliau sejak saya kecil. Ya, dan hubungan saya dengan beliau ini hubungan yang alhamdulillah, meskipun saya tidak lahir dari beliau, tapi saya mendapatkan banyak hal dari beliau yang kalau bukan karena itu, siapa saya? Saya bukan orang yang dipersiapkan dalam lingkungan yang membuat saya ini akhirnya, ya begini-begini, ada teman, ada orang yang mendengarkan omongan kita. Itu juga karena, ya bukan hanya saya tentunya, semua orang yang terkait dengan apa yang dilakukan beliau, terutama pasca tadi itu revolusi, semua dia punya saham terbesar. Kalau ibarat ini sebuah gawe, semuanya akan kembali ke dia, langsung maupun tidak langsung. Karena itu membuat saya punya ada perasaan khusus ketika masalah ini dibicarakan. Ya. Bicara tentang sosok Ustadz Hussein Al-Habsyi, saya itu pernah disuruh memanggil saya sebagai Abah, suruh panggil saya Abah. Tapi saya enggak. Dan saya syukuri saya menolak itu, karena itu juga akan bisa menjadi mungkin akan menjadi persoalan. Nyuruh saya manggil Abah, tapi saya enggak mau. Dan orang yang memperkenalkan bahwa saya ini punya abah beneran itu beliau juga gitu. Sebab saya mulai kecil kan, dulu itu kalau ya rumah tangga, perceraian itu enggak seperti saat ini gitu, bisa jadi enggak ketemu sama sekali gitu. Setelah saya pulang dari luar negeri, ya sedikit punya bekal, oleh-oleh. Orang yang pertama memperkenalkan saya kepada ayah saya adalah, kamu punya ayah di sana. Artinya kamu datang sebagai sesuatu yang orang akan melihat kamu. Tunjukkan bahwa kamu adalah anak yang
tahu ayahnya, hormati dia, apapun profesinya, apapun keyakinannya, apapun, datang. Dan saya datang waktu itu. Datang dengan perasaan yang tidak jelas, karena tidak pernah punya komunikasi yang jelas. Dan bagi saya itu adalah sesuatu yang tidak terpikir, bahwa dia tidak berusaha untuk memutus dan tidak berusaha untuk menunjukkan bahwa kamu adalah. Kalau sekarang kan anak seolah-olah kalau punya orang tua diambil anak, tidak diperkenalkan sebagian kepada orang tuanya. Ini bukan persoalan emosional semata, ini persoalan yang jauh lebih dari itu. Sejak saat itu saya walaupun mengajar setelah pulang di Bangil, tapi saya masih sering ke Pasuruan. Saya tahu ada ayah, ada saudara, ada keluarga. Itu yang pertama. Tapi kalau saya ingin keluar ke belakang, ya Ustadz Husein itu pertama adalah orang yang saya itu kan awalnya tidak kenal orang tua, ayah. Saya melihat semua orang itu ada ayah, ada ibu, seperti yang ada di rumah-rumah orang itu kan, keluarga orang ini. Nah, ketika saya kebingungan untuk punya sosok, kebingungan ini siapa ini saya ini, justru dia mengisi peran itu dengan dengan benar-benar mengisi apa yang kurang pada saya. Meskipun itu juga ada persoalan-persoalan tentunya, tapi dia berusaha untuk hadir sebagai mengisi bagian yang kosong dari saya. Kalau bukan karena itu mungkin saya juga tidak stabil secara psikologis, mental, mungkin juga ya tidak sampai ke sini gitu. Jadi ini bukan persoalan ilmu saja, tapi ada aspek yang tidak terlihat oleh banyak orang, dan itu pengalaman personal yang mungkin bahkan anaknya tidak mengalami karena itu kan memang natural. Tapi kalau saya ada proses yang sulit dilukiskan, agak sesuatu yang emosional, yang ya tidak bisa diungkapkan secara mudah. Meskipun saya merasa seolah-olah saya dipisahkan. Setiap kali orang bicara tentang sosok dia, saya bukan siapa-siapa. Itu padahal jelek-jelek gini saya adalah bagian tidak terpisahkan. Saya ini punya waktu dalam sehari 4 jam untuk membaca buku untuk beliau. Dan karena itu saya akhirnya bisa bahasa Arab dengan lancar, bisa mendapatkan sesuatu yang karena itu saya syukuri. Itu kemudian setelah pulang dari Iran itu memang saya termasuk generasi pertama yang masuk di YAPI. Di usia saya yang sangat muda saya berangkat ke Iran, mungkin generasi termuda lulusan pesantren mungkin tidak akan terulang lagi di usia 14 tahun. Saya lulus usia 14 tahun. Ya karena mulai kecil di YAPI, mulai kecil ya belajar agama, nadoman, sorof, nahwu, kitab, ini bukan niat belajar, sudah terbentuk dengan sendirinya. Makanya tidak ada metodenya. Kalau orang tanya ini metode belajar, tidak ada metode belajar. Karena itu bukan belajar, kita hidup di situ kan dengan semua persoalan-persoalan. Karena di pondok itu juga sebagian anak-anak nakal, anak-anak ini. Kita di usia yang belum waktunya masuk pondok. Anak-anak masih main-main di rumahnya, usia SD kita sudah masuk di pondok. Spesial. Sesuatu yang tidak dialami oleh banyak orang gitu. Sampai sekarang pun orang salah paham, kadang-kadang masih dapat undangan Muhsin Labib Al-Habsyi. Artinya biasa itu. Ustaz, saya mohon izin, saya potong dulu. Artinya tadi ini kita betul-betul dibawa kedua alam ya. Ada alam yang intelektual dan ada alam emosional ya. Saya pun juga agak berusaha untuk menahan ekspresi sedih ya. Tapi intinya bahwa kita akhirnya semakin mengenal bahwa almarhum itu bahkan terhadap yang bukan anak biologisnya, pada anak asuhnya, kepada robibnya, itu memberikan perhatian yang sedemikian besar. Dan itu satu hal saya tambahkan, ada seseorang yang tanya, ini orang ini ngeri kesaksian pernah ngomong sama saya bisik-bisik, Ustaz, antum kok nemen sama anak ini?
kok bisa? Gitu. Padahal latar belakang keluarganya itu begitu, begini dan begitu, artinya tanda petik. Ya ini seperti Muhammad bin Abu Bakar. Dia seperti Muhammad bin Abu Bakar Indri. Seperti Muhammad putra Abu Bakar bagi Imam Ali. Gitu. Ya itu suatu kebanggaan, tapi itu kan bukan untuk sesuatu yang dibanggakan. Artinya terhormatnya bukan karena saya menjadi itu, tapi karena dia menjadi posisi Imam Ali dan saya menjadi itu. Dengan semua kelebihannya. Itu aja Ustaz, untuk nambahi bagian. Iya. Terima kasih. Saya ingin kembali menekankan berarti bahwa sosok almarhum dengan segala kesibukannya, perjuangannya, ternyata memberikan perhatian yang cukup, ya, bahkan kepada yang bukan anak biologisnya. Itu juga salah satu kemuliaan ya bagi beliau dan mudah-mudahan dicatat sebagai amal baik beliau. Saya terpaksa membagi ya supaya kita keluar dari nuansa emosionalnya karena kita akhirnya sedih nanti ya. Saya kembali kepada penulis buku ini. Saya yakin bahwa figur ini bukan hanya milik keluarga, bukan hanya milik lembaga tertentu, tapi ini adalah milik umat. Bahkan seperti yang Antum ceritakan tadi, milik Indonesia sebenarnya, milik bangsa ya. Seandainya ada hal yang belum Antum sampaikan, silakan disampaikan. Tapi saya akan kemas dalam pertanyaan ini. Bagaimana Antum melihat evolusi pandangan politik dan keislaman beliau dari awal hingga akhir? Tafadhol, Ustaz. Ya, ini sedikit aja mau menambahkan pada yang tadi sudah disampaikan sama Akhi Labib bahwa almarhum ini perhatian terhadap orang yang katakan tanpa ayah itu mungkin karena status dirinya yang ditinggal ayahnya sejak usia balita, bahkan sebelum balita ya. Perbedaan versi, 3 tahun, 4 tahun, ada yang bahkan masih dalam asuhan gendongan. Itu pengalaman, biasanya pengalaman personal yang akhirnya membentuk orang untuk bersikap terhadap orang di sekitarnya. Jadi semakin tidak memiliki ayah yang perhatian, ya semakin dia memperhatikan. Ini mungkin juga bagian dari yang penting untuk kita sentuh ya. Nah, tapi selain itu kita harus juga lihat Ustaz Husin almarhum Al-Walid ini lahir di sebuah era yang memang dunia Islam waktu itu sedang, atau bangsa-bangsa tertindas atau terjajah sedang berupaya untuk keluar dari penjajahan kan. Kemudian ada dinasti Utsmani yang tumbang, yang dianggap sebagai kekhalifahan Islam terakhir. Kemudian Barat melakukan apa yang disebut sebagai high imperialism, artinya imperialisme, kolonialismenya makin kemana-mana, ya, invasi di mana-mana. Bukan seperti sekarang invasinya cuma secara ekonomi atau budaya. Dari dulu pasukan ada di sini, ada semua. Ustaz Husin ini orang yang mengalami itu pengalaman ya, bukan sekedar cerita, tapi dia mengalami karena beliau lahir 21 April 1921 itu. 1921 itu masa-masa pergerakan dimulai, dan lahir di lingkungan keluarga yang di satu sisi sangat ketat dalam agama, tapi Ampel ini secara keseluruhan tuh semangat kebangkitan Islamnya tinggi. Jadi revivalisme Islam itu tinggi waktu itu. Kita tahu Bung Tomo itu tidak jauh rumahnya dari rumah almarhum di Ampel Makfur. Dan tapi di sisi lain dimensi tradisionalnya tidak hilang karena dia dididik di Al-Khairiyah. Nah, menarik sebetulnya, tapi tema lain. Al-Khairiyah ini juga dibentuk oleh seorang Habib, didirikan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dengan bantuan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Yang menarik, orang ini meskipun Habib tapi punya pemikiran modern, sehingga siswa-siswa di sana itu diajarkan bahasa Arab, diajarkan ilmu-ilmu agama dengan membawa guru dari Timur Tengah. Jadi sudah diperkenalkan kepada guru dengan latar belakang dari Palestina, latar belakang dari Maroko. Kita tahu ya, Palestina sama Maroko ini dua
dua budaya yang berbeda. Maroko itu ketat dalam tasawuf, Ghazali atau Ibn Arabi, pokoknya nuansa Afrika Utara lah ya. Sementara Palestina ini ketat dalam Quran, hadis, fikih. Jadi ini kombinasi ini plus di belakangnya sebetulnya Habaib itu sendiri jadi tradisi Thariqah Alawiyah atau apa kuat. Tapi Ustadz Husin punya satu lagi dimensi aspek lain yang membentuk kompleksitas. Ya. Jadi kepribadiannya itu menjadi sangat lengkap. Kenapa? Karena dia diasuh oleh khalnya, ya, kakak ibunya yang punya tradisi ketat dalam syariat, menjaga syariat. Yang ya kita tahu akhirnya jadi Al-Irsyad itu ya sekarang dikenal gerakan Ustadz Umar. Ya, Ustadz Umar Baraja, Ustadz Muhammad Khalnya ini Muhammad Baraja yang mendidik dia dengan cara yang kita tahu berkembang di kalangan Islam modernis. Nah ini kemudian Sayyid yang menjadikan Ustadz Husin itu menurut orang-orang yang hidup bersamanya di zaman itu adalah orang yang cara kerjanya model modernis Muhammadiyah, tapi amaliyahnya model NU. Jadi kombinasi ini tidak ada pada Habaib lain. Habaib itu either apa, entah dia di sini toh atau jadi keluar dari lingkungannya. Ustadz Husin dari dulu kombinasi ini selalu mengiringi dia. Jadi dalam kerangka berpikirnya dan bekerjanya dan berorganisasinya sangat terpengaruh oleh Islam modernis, Muhammadiyah waktu itu, dan juga Syarikat Islam. Yang akhirnya tokohnya antaranya adalah Kasman Singodimejo. Itulah yang mengajak dia untuk masuk ke Masyumi. Jadi ini tokoh Muhammadiyah yang kemudian masuk ke Masyumi. Ya, akhirnya dia kalau tidak salah jadi jaksa agung atau menteri kehakiman di era Soekarno. Nah, di sisi lain tarikan Habaibnya kencang karena dia diasuh oleh Ustadz Abdul Babaki, Muhammad Takut, orang-orang yang tradisi Habaibnya tinggi. Juga ibunya terus membimbing dia untuk tetap dalam koridor sebagai turunan Sayyid ini dijaga. Meskipun khalnya ya itu Quran, sampai teringat betul misalnya khalnya ini mengajak beliau untuk membaca di usia sangat muda ya. Ini bicara tentang usia 13-14 tahun, dia membaca buku Sayyid Qutb yang ketika itu sangat langka, masih dianggap baru. Paparan Sayyid Qutb ini kan di era 1930-an, ini masih sangat baru lah. Jadi buku-bukunya itu buku baru dipaparkan oleh khalnya kepada pemikiran-pemikiran modernis. Nah, manusia dengan asupan dari mana-mana ini memperkaya pengalaman dan menyebabkan beliau menjadi orang yang tidak pernah mau dikurung dalam suatu kotak dan tidak bisa dikurung. Bahkan beliau berulang-ulang harus menghadapi berbagai gangguan dan berbagai cobaan dalam hidup karena tidak mau dikurung juga. Jadi ketika ada tawaran untuk memimpin suatu lembaga pendidikan dengan disyaratkan hanya menerima golongan ini, dia menolak. Jadi kisruh dan konflik akhirnya dia keluar dari lembaga pendidikan itu. Kenapa? Karena dia bilang tidak bisa. Karena ini aliran dari mana-mana masuk, karena tidak pernah bisa dikurung. Tapi di sisi lain, kita lihat ya, di sisi lain ketika Islam hendak dibawa kepada arah yang tidak jelas, yaitu ingkar sunnah atau ingkar madhab, beliau lawan habis-habisan. Ya, makanya akhirnya terjadi polemik yang keras dengan Ahmad Hasan. Padahal Ahmad Hasan ini adalah gurunya Muhammad Nasir, yang merupakan salah satu pendiri Masyumi. Dia konflik besar-besaran. Nah, salah satu alasan dia bilang, kenapa saya menolak isu mengharamkan madhab? Karena kalau orang diharamkan madhabnya, terus orang ini mau jadi apa? Ya kan? Di samping juga cara Ahmad Hasan itu mau menggugurkan atau menghancurkan madhab itu mengakibatkan perpecahan antara kaum modernis ketika itu dengan kaum tradisionalis semakin
besar. Loh, ya berarti kalau ente mau gugurkan madhab ini, ente mau bikin madhab baru dong. Padahal di sini sudah Syafi'i kan gitu. Ya. Jadi di situ beliau membela NU dengan berbagai risiko loh. Karena Muhammad Nasir kan akhirnya menegur secara khusus, menegur keras supaya Ustadz Husain menghentikan polemiknya. Saya mendengar dari Ustadz Syukur Yakub ini salah satu Ustadz Syukur Yakub ini adalah takmir Masjid Al-Ma'mur, masjid paling tua di Tanah Abang. Usianya sekarang 95 tahun. Beliau cerita sama saya bahwa kita orang dulu waktu masih remaja, pokoknya setiap hari yang kita tunggu itu di majalah Muslimun itu mana jawaban Abah Antum. Kita semua nungguin. Yang aktivis masjid waktu itu dia Masjid Al-Ma'mur terkenal di tengah-tengah Tanah Abang, di jantungnya Tanah Abang yang merupakan pusat pergerakan Islam di masa itu. Kita ini mana anak muda ini selalu nungguin. Nah dia ini muridnya kiai besar Abdullah bin Nuh yang menulis buku dalam bahasa Arab dan dikenal sebagai orang yang sangat kaya dalam ilmu keislaman dan menulis dalam bahasa Arab. Umumnya tulisannya karyanya dalam bahasa Arab. Kita berguru kepada Kiai Abdullah bin Nuh. Setiap kita datang, Kiai Abdullah bin Nuh ini nanya, ya apa perkembangannya, ada jawaban dari Ustadz Husain hari ini. Sampai begitu. Nah mengapa? Akhirnya kelompok tradisionalis yang tadinya mengira Ustadz Husain ini ada di sana, ini kelompok sama orang-orang Masyumi yang Muhammadiyah yang agak modernis, yang anti, mungkin dikira anti tahlil, anti itu, orang tahu, nah ini bela kita bisa-bisan menghadapi ideolognya kelompok modernis. Nah, perjalanan beliau yang seperti ini siap melawan yang ekstrim di sana, melawan ekstrim yang di sini, itu mengakibatkan pendulum beliau itu selalu di tengah. Dan kita tahu, saya dalam sejarah Islam, yang di tengah ini yang paling sedikit. Maka itu saya ingat dalam semua situasi, ya, ketika masyarakat itu semakin bodoh, maka masyarakat itu akan ngalir ke ekstrim. Ekstrim paling banyak. Yang di tengah ini yang paling tidak punya sohib. Karena dia pasti dimusuhi oleh dua-duanya. Ekstrim yang sini memusuhi sini, yang ekstrim sini, dan seringkali ekstrim ini bertemu untuk memusuhi yang di tengah. Karena kalau ada yang di tengah, ekstrim itu rontok. Itu teorinya. Dan itu bisa kita lihat misalnya seperti Imam Ali, Imam Husain, orang-orang yang justru ingin di tengah. Kelompok Khawarij, kelompok Bani Umayyah, dia di tengah ya, sedikit mendukung. Ini sejarah manusia. Ketika antum mengambil jalan tengah, antum akan dimusuhi oleh kedua. Lah kebanyakan manusia karena sempit akal, hatinya penuh dendam, amarah dan ya mudah diprovokasi, dia biasanya ngalir ke dua jalan ini. Dan terbukti itu yang kalau kita mau cerita istilah dalam sejarahnya itu kan ada change and continuity. Orang kalau kita lihat apa sih yang berubah dari orang itu dalam 75 tahun, 70 tahun hidupnya, apa yang berubah dan apa yang tidak berubah. Maka yang tidak berubah dari Ustadz Husain itu adalah selalu bersikap di tengah. Tidak mau geser ke kanan terlalu ekstrim ataupun kiri terlalu ekstrim. Sehingga beliau kadang dicintai oleh yang paling kanan karena sedang membela mereka, tapi juga kadang dicintai sama orang yang di sebelah kiri karena dikira membela mereka. Tapi seringkali kemudian ketika mereka sama-sama tahu, ini tutup bukan orang kita ini, sama-sama ditinggalin. Dan itu yang beliau hadapi, risiko yang seringkali akhirnya menyebabkan kita seperti yang kita tunjukkan di sini bahwa sikap beliau yang tidak mau digiring oleh pengelompokan itu justru mengakibatkan beliau seringkali berlawanan dengan mainstream. Ya, apalagi kita tahu ya mainstream yang ingin dicetak waktu itu adalah polarisasi ini. Jadi kekuatan asing, kekuatan kolonial, imperialis, Zionis, apapun suka kalau ada dua kubu besar kan. Jangan ada yang di tengah yang jadi jembatan. Saya teringat sama tulisannya Pak Jalal bagus banget. Dia bilang Imam Ali itu ya, mengalami nasib seperti itu karena beliau adalah pembangun jembatan. Pak Jalal ini, Kang Jalal. Dan pembangun jembatan itu nggak pernah orang berterima kasih kepada jembatan. Antum lewati dia sampai sana, alhamdulillah. Ketika sudah sampai sana, di sini antum,
sampai enggak. Tapi ente lewati jembatan ini ente tidak pernah terima kasih sama jembatan. Nah inilah risiko orang hidup jadi jembatan. Nggak ada orang syukron di jembatan, enggak. Syukur ketika sudah sampai tujuannya. Ketika dia mau berlalu dia khawatir, bisa enggak jembatan ini menahan. Jadi jembatan itu tidak pernah disebut dalam sejarah. Tapi itulah risiko pembangun jembatan. Jadi kalau orang jadi jembatan, ya sudah risikonya kadang-kadang dilupakan orang. Itu kalau mau saya simpulkan Ustadz Husin. Dalam evolusi seperti apapun Ustadz Husin tetap ya almarhum ini di tengah itu. Karena yang beliau cari adalah kekuatan bersama, konsolidasi umat. Nah, mengapa dia begitu? Tadi seperti saya sudah sampaikan. Bahwa sosok ini dari usia muda itu sudah paham wawasan global. Tahu musuh ini tidak sederhana seperti dalam retorika orang. Musuh ini kompleks. Dan apa istilahnya, jejaringnya itu di mana-mana. Tentakelnya kuat, masuk di mana-mana. Ada salah satu ceramah beliau di Masjid Mujahidin tahun 1970 loh ini. Ya. Itu era Orde Baru menggalakkan investasi asing. Di Masjid Mujahidin, beliau bilang begini, kalau umat Islam ini mau kuat, mau jaya, mau tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri, kurang lebih seperti itu, mau berdaulat, jangan pernah jual tanah kepada orang asing. Jangan pernah jual tanah kepada investor. Kalau itu dilaksanakan, itu Jakarta masih dimiliki oleh Betawi. Semua daerah-daerah Surabaya dari ujung ke ujung itu masih dimiliki oleh orang-orang pemilik sebenarnya, pemilik aslinya. Dan gentrifikasi atau istilahnya pemiskinan dengan cara-cara tertentu untuk supaya menjual tanah tidak akan terjadi. Dan yang menarik beliau bilang apa? Lebih baik kalian punya tanah, kalian mati di situ daripada kalian menjual habis itu juga mati di tempat lain. Pertahankan ini. Ternyata isu tanah ini itu yang menggerakkan ini perlawanan ini semua kan, selain masalah keadilan yang abstrak, masalah tanah kan, mulai di Lebanon Selatan, di Palestina sekarang, di Yaman sudah apa? Tanah. Dan ini ternyata materialitas tanah ini jarang dibicarakan. Orang bicara abstrak, keadilan, kebaikan, kemuliaan, harga diri. Oke, betul. Zen. Tapi pada akhirnya nanti bicara apa? Tanah. Makanya di dalam Al-Quran kan dibolehkan jihad atau diserukan jihad ketika itu dikeluarkan dari min diyarihim. Itu rujukannya kepada hal-hal yang konkret. Yang kita sayangkan adalah ini rupanya dilupakan. Jadi orang ini bicara yang abstrak, lupa kepada loh ya bisa, jangan jual aja tanahnya, selesai. Sebetulnya itu sudah banyak masalah yang akan terselesaikan dari perjuangan yang panjang. Jangan mengajak orang berjuang yang abstrak, tapi ente lupa yang konkretnya apa ini? Apa? Sebenarnya yang harusnya apa? Ini. Nah, itu dia sudah berikan solusi itu. Makanya Orde Baru itu wah betul-betul anti. Oke. Gitu. Sepertinya kalau antum bicara almarhum ini kayaknya sumbernya semakin besar. Saya terpaksa harus putus ini. Nanti juga kalau seandainya dari yang hadir ini ada pertanyaan, silahkan. Tapi saya akan lanjut dulu kepada Ustadz Muhsin Labib karena tadi kita masih mendapatkan nuansa emosional dan itu perlu. Saya sekarang ingin pandangan Ustadz Labib. Antum ketika memandang almarhum itu, kalau saya ulang lagi pertanyaan kepada Ustadz Musa, antum melihat evolusi dalam perjuangan dan politik beliau itu seperti apa? Artinya kalau boleh saya simpulkan pertanyaan, antum melihat almarhum itu dari awal sampai akhir itu seperti apa? Ya, tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Akhi Musa, tapi mungkin sama. Beliau ini adalah sebuah senarai gagasan, dinamis, orang yang tidak statis, orang yang inklusif, orang yang tidak
tidak keberatan untuk bertransformasi, untuk berubah. Lihat saja seperti yang dikatakan. Beliau itu terdidik, punya sentuhan tadi, sentuhan tradisional sesuai dengan lingkungan etniknya, Alawiyin. Dia juga punya hubungan dengan cucu Sohibul Maulid. Habib Ali Sohibul Maulid terkenal karyanya yang sudah bisa dianggap bagian dari budaya Nahdlatul Ulama. Termasuk yang Habib Alwi yang diperingati halnya di Solo itu Aminya gitu ya. Jadi kakek beliau dengan Habib Ali Sohibul Maulid itu bersaudara. Gitu. Ini yang orang tidak banyak tahu. Artinya dia bagian dari terah yang terhormat di kalangan Alawiyin. Artinya kalau dia cuma mau jualan Habib tadi dikatakan dia punya hak natural sebagai Habib yang dengan semua ciri khas yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kenapa saya katakan tidak punya ciri khas orang? Jangan lupa tadi ada yang tidak disebutkan oleh saya tadi, Akhi Musa. Beliau ini punya sentuhan Western juga. Wih, luar biasa. Artinya punya pola hidup yang tidak mengikuti standar umum dalam soal kebersihan. Dan itu karena memang dia punya soal hal-hal yang bersifat praktis, mengikuti peradaban yang sudah maju dalam soal kebersihan. Misalnya tidak mungkin dia makan sendok terus giginya bertabrakan sama gigi sendoknya ceping atau apa itu rapi banget itu. Artinya orang sangat rapi, sensitif terhadap bau keringat. Wah, nggak bisa itu. Dia nyediain sabun biasanya sama handuk kalau ada tamu datang yang ini suruh pakai adis itu, nanti baru kemudian rangkul-rangkulan cium tangan gitu. Loh iya, dia nggak keberatan untuk menyatakan itu karena daripada mokso-mokso kemudian terus muntah lah, ini berat ya. Itu kadang-kadang yang tidak ada di orang lain tuh. Ya. Terus orang berebut untuk ngasih uang, dipikir ini kok wajahnya kan khas juga, kan ya. Itu orang kumpul-kumpul untuk bis berhenti, awalnya begitu. Terus mau pada ngasih uang, itu tidak pernah. Nanti kumpulkan lagi, dikembalikan lagi. Itu artinya Ustaz itu unik. Selalu saja kebersihan itu number one. Dia punya kolektor aneka parfum. Dulu kan orang sekarang baru sadar ada jenis ini. Dia sudah tahu itu. Punya taste dalam soal kebersihan, keharuman. Dia tidak mungkin ada celah yang bisa dilihat oleh orang ketika tampil di publik. Tidak, itu perfect. Sementara masyarakat saat itu belum sadar penampilan, dia sudah selangkah lebih maju. Artinya ada western touch-nya, ada sentuhan baratnya dari aspek penampilan, menjaga kehormatan, wibawa, perform Kemudian orang yang kalau ngutip orang dalam bahasa itu dengan pronoun yang native, tidak mungkin dia mengutip satu kata yang keliru-keliru bikin singkatan tidak bisa. Tidak ngasal ya. Enggak, dia persis seperti orang asli benar. Memang punya kemampuan lidah kefasihan dalam kata, bukannya dalam bahasa loh ya. Dalam bahasa apapun ketika dia mengucapkannya, dia persis sebagaimana dia tidak mungkin menggunakan bahasa satu kalimat yang dia tidak sama dengan pengguna aslinya. Termasuk ketika ngutip nama-nama barat. Misalnya John Paul Sartre. Dia Jean Paul Sartre. Persis sebagaimana orang Prancis. Istri misalnya Simone de Beauvoir. Dengan itunya yang tidak ada itu tidak akan terulang. Dengan Habibnya loh ya, dengan cucunya Sohibul Maulid, tapi juga kutipan-kutipannya Albert Camus, tidak keliru gitu loh, singkatan-singkatan, tidak ngisi-ngisi gitu. Itu yang tidak ada pada orang. Karena berusaha untuk ngambil ada bagian-bagian yang tidak disebutkan oleh kemudian bahwa dia itu punya sentuhan itu pertama. Lingkungan Habib yang telah besar gitu ya.
tapi dia juga hidup dalam lingkungan yang tidak murni primordial. Karena apa? Dia dari sisi ibunya adalah kelompok yang non Habib. Ini yang membuat heterogenitas itu sudah membentuk dirinya gitu. Sudah terbiasa dengan perbedaan gitu. Dan di dalam keluarga ibunya ini juga ada dua macam. Ada yang tradisionalis, ada yang akademis, ada yang saintis. Sebagian mereka ada dosen-dosen, misalnya dosen-dosen orang waktu itu sekolah SD lulus aja itu dianggap sarjana kok. Iya, ini sudah dosen di UNER itu, artinya orang-orang ahli elektro, dan beliau juga punya keahlian dalam kecenderungan dalam bidang elektro. Nanti akan ada masa di IAP itu pelajaran elektro itu penting karena bagian dari pembentukan skill. Orang harus punya skill. Listrik ini kita dulu diajari. Datangkan guru khusus untuk supaya orang itu pelajaran punya elektro, ya. kemampuan untuk survive, tidak hanya mengandalkan ngajar kitab apa gitu loh. Memang ada ini, dan dia juga bikin sabun apa segala. Soal komposisi kimia dia diajari oleh ibunya. Ini yang mungkin itu perlu dieksplor lebih jauh karena itu yang membentuk karakter khas. Kan biasanya duduk manis kalau orang sudah punya privilege. Enggak, sama ibunya diajari. Dan dia sangat bersyukur pada ibunya. Jadi di lingkungan ibunya sendiri dua macam. Nah, kedisiplinan yang berhubungan dengan attitude, dengan perilaku itu ibunya. Soal naruh sendok, ini piring, enggak gelatak-gelatak. Ustaz terganggu kalau ada orang naruh barang sembarangan, enggak bisa. Sandal nomprok-nomprok enggak bisa dia. Hal kecil yang nutup pintu. Jadi barangnya itu terjaga semua. Mobil. Oh, itu nggak bisa itu. Nggak bisa dia. Dia langsung keluarkan kalimat-kalimat yang akan dikenang oleh orang. Lah iya ini nyata ini. Nyata. Anak kan setiap hari dan anak mewakili kelompok yang gerak-gerakan itu. Tapi dengan kelucuan humor itu dia punya selera humor yang tidak akan terulang. Mungkin Akhi Ibrahim punya catatan-catatan tentang humornya itu, dia bisa over dan itu menarik. Karena orang yang punya humor itu menciptakan kecerdasan makin tinggi. Kualitas humor yang menunjukkan kejeniusan. Humor yang berkelas ya. Terus Ustadz ini juga sekolah di luar. Di luar ini ke Hadramut sempat. Jadi tidak hanya di sini di kalangan, dia sempat belajar di Hadramut. Dia juga murid dari Habib Ali bin Thahir, salah satu tokoh ulama. Juga pernah menjadi dekat dengan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah. Juga dengan tokoh-tokoh lintas mazhab. Nah, di situ dia sebetulnya pengalaman dia menjadi Syiah itu tidak bisa dikaitkan dengan semata-mata dengan revolusi. Dia pernah berkomunikasi ke Irak, aja bertemu dengan Said Burujurdi, Said Khou'i, itu sudah pernah sebelumnya. Kemana-mana dia, tidak hanya di satu tempat. Karena juga dia mondok di lingkungan Ikhwan Muslimin. Nah, itu ada fase tertentu ketika Ustaz masuk dalam politik yang memperjuangkan Islam, Masyumi. Dia kemudian kecewa ketika Masyumi dibubarkan dan akhirnya dia tidak menganggap sebagai perjuangan politik itu bukan pilihan yang, karena ini omong kosong ini semua permainan. Dari situ dia kemudian berubah bahwa perjuangan itu harus melalui pendidikan, dan pendidikan yang terus-menerus dievaluasi, diawasi. Di situ dia mulai percaya kepada konsep pesantren. Ketika kecewa terhadap politik, dia masuk pesantren. Nah, ketika menjadi pesantren, mindsetnya itu mindset Ikhwan Muslimin yang ketat dengan menerapkan syariat. Artinya dia tidak main-main dalam syariat. Dan dia ketika menganut sesuatu dan itu enggak benar, dia akan total ngambil mangga di pondok pesantren. Wah, urusan besar. Urusan wakaf ini tidak main-main. Tidak main-main. Jadi kalau ada orang makan mangga, itu beli mangga ini buat di sana beli. Jangan ngambil mangga. Ini ngajar di sini, itu tercatat waktu. Jadi gara-gara ketat itu sebagian orang ya saya sendiri dipecat mesti. Hadir kawinan, hadir haul. Loh, serikat kontrak kerja kok di sini. Orang nitipkan anak kepada ente. Berkali-kali ditegur. Dipecat, dia harus membayar kedisiplinannya. Jadi masalah besar sampai urusan-urusan yang lain pun dan dia mengalami itu
mengalami ya sebelum urusan Syiah. Orang salah paham ya, karena pandangannya yang khas tadi itu, dia rela untuk berkorban di Bondowoso, dia punya cara dia untuk menerapkan pesantren, bahwa pesantren itu dalam lingkungan ini punya otonomi sendiri, dan karena itu hukum bisa diterapkan di situ. Anda bagian dari kontrak itu, Anda terikat di situ, ya Anda harus mengikuti. Sangat disiplin, sangat profesional, pengertian yang ketat, dan itu tidak siap kita dalam waktu itu. Sekarang aja belum siap, apalagi dulu. Nah, tapi kecenderungan dia tuh inklusif, dia terbiasa untuk berubah. Dia nggak ada kemudian mapan di sini kemudian terus berpikir. Dia dulu makanya dekat dengan, walaupun debat-debat dengan Hasan, tapi kumpulnya dengan orang-orang itu. Ustaz itu rutin penceramah favorit, terutama di khutbah Jumat di masjid, yang kalau di sini dianggap garis keras, Mujahidin. Itu semuanya adalah itu tensi tinggi. Cek pemahaman keagamannya Ustaz dekat. Tapi Ustaz juga setiap awal tahun baru ceramah di Al-Irsyad. Ustaz Al-Irsyad Surabaya, bukan orang lain. Al-Habsyi loh ini, bukan. Tapi hall di pusat-pusat hall ini, iya dipanggil rutin, nggak ada orang bisa, nggak ada penjelasan seperti begitu, nggak ada. Kayak pidato, tapi juga tidak hanya nasihat, perintah dan larangan, mengulas apa yang sedang terjadi ini. Jadi kalau orang ingin tahu apa yang sedang terjadi dalam seminggu ini, dengarkan ceramah Ustaz. Itu semuanya ulasan diberikan. Kayak kita ingin tahu perkembangan Timur Tengah, kita dengar kisah Hasan Nasrullah. Kan semuanya diulas. Makanya dia punya bagian, dia mungkin dengan usia yang dan kesibukan di luar, ada mata kuliah, mata pelajaran yang tidak bisa dipegang oleh orang, dia sendiri tahu. Dan dia persiapkan konsepnya, bukan asal tema ini, dia punya buku apa dulu itu merek gambarnya itu gambar perahu gitu. Not. Iya enggak, itu masih ingat warnanya hijau. Ya, blok. Itu dia catat dengan buku Peko. Ini Peko bukan sekedar apa-apa, dia bisa menulis bahasa, tapi dia konsisten untuk kembali kepada bahasa yang memang itu merupakan bagian dari jati diri Indonesia yang paling pertama. Dengan Peko dia tulis. Padahal bahasa modern kadang-kadang juga dikutip dengan Peko. Dia seperti bahasa Parsi, bahasa Turki sebelum Kemal Atatürk mengubah bahasa Latin. Kemudian Ustadz juga orang yang dekat dengan kalangan NU tadi itu. Dia bukan NU secara struktural, tapi dalam pemikiran keagamaan dia tidak kemudian menjadi Al-Irsyad meskipun lingkungannya mungkin dekat, tidak kemudian dia menjadi Dewan Dakwah atau menjadi Wahabi karena dia dekat dengan Natsir, dengan Hasan, enggak. Dia punya sesuatu, dia membuat sintesa sendiri, gitu loh. Ini dicampur sini. Untuk hal dia oke, tapi untuk hal menggantikan kedisiplinan soal ngajar enggak, gitu loh. Oh iya, hal itu bagus, hadir nikahan itu bagus, walimah. Tapi gara-gara ngikuti hal terus meninggalkan tugas ngajar yang kamu dibayar untuk itu, enggak. Dan dia enggak mau diskusi soal itu. Bahwa itu resikonya dia bisa dimusuhi semua orang, enggak apa-apa. Dan dia itu terbukti, gitu loh. Nah, ketika revolusi Islam Iran, itu seluruh dunia, bukan Iran, semua melihat ini sebagai, ketika orang mengkaitkan dengan jatuhnya Ottoman, ini Islam bangkit. Ulama, itu semuanya, enggak ada Wahabi, enggak ada Sunni, enggak ada Syiah, enggak ada semuanya. Sama dengan yang lain. Nah, Ustadz melihatnya, ini Islam. Nggak lihat, walaupun dia punya referensi dasar bahwa ini Syiah, tapi dia tidak mau fokus Islamnya. Tapi seiring berjalan waktu ini mulai tidak konsisten, orang mulai merotoli gitu. Terakhir sendirian dia, kalangan tradisional dia, lingkungan dia tidak, kelompok Wahabi tidak, ini tidak, pemerintah tidak, sendiri. Sudah tidak lagi punya pengajian di masjid ini. Dia sebelum pengajian bikin konsep, bukan seperti orang-orang yang bikin stensil, bikin cetak dan tidak ada. Dan dia bayar orang untuk bagikan ini bukan. Jadi dengarkan, ini ada bukan bangun tidur itu sama batu, enggak. Dipersiapkan baca buku dan iya, artinya terkonsep, orang yang patuh kepada asas kompetensi dan
kualifikasi, ilmu itu dihargai. Dan mau tanya dengan orang lain. Loh, saya ini kan datang kan muridnya, anaknya. Tapi dia nyuruh saya untuk baca buku ketika sudah matanya capek. Baca. Nggak ada masa kosong. Kosong itu nggak ada. Dia memberi atau menerima dalam setiap hari. Memberi atau menerima. Nggak bisa dia kosong. Ya memberi ilmu atau ngambil ilmu. Gitu aja. Dari manapun nggak ada urusan. Dengar ke radio itu genius. Radio BBC, radio London, radio Australia itu yang ada bunyinya apa yang aneh itu mulai kecil gitu kan. Kanguru ya. Nah itu oke bahasa Arab ini semua dia dengarkan itu semuanya benar-benar kita bisa tahu bahwa ini mengikuti perkembangan zaman gitu. Nanti pindah ke sini dan radio dulu itu radionya radio sak kulkas besarnya. Yang sekarang jadi barang antik. Kemudian yang khas lagi, nah karena dia sendiri itu, di saat dia sendiri itu, dia tetap, itu masalahnya. Karena dia lihat mazhab, dia lihat Islam. Dia awalnya tidak menyebut-nyebut mazhab. Dia cuma, ini Islam. Ketika Islam sudah kan ini baru munculnya Barat di akhir abad 19 ini kan baru muncul modernitas, Aufklärung, Renaissance, itu kan pemikir Barat, orang Marx, orang-orang Islam pun akhirnya nggak percaya terhadap Islam masuk ke sana. Terus ketika dilihat ini bangkit, ini ulama bersorban dari sana, yang di sini tidak ada, ya mau tidak mau dia harus terima faktanya. Ini Islam. Nah sejak saat itu dia kehilangan semua posisi kehormatan yang diterima oleh semua orang itu, dia kehilangan sampai muridnya pun meninggalkan dia. Sampai orang-orang sekitarnya pun, sampai tidak ada orang menyapanya, sampai dia last man standing sendirian. Dan itu bagi dia tidak ada masalah. Dia mau dengarkan dari gimana. Ya, ketika dia tahu bahwa posisinya sudah tidak mungkin, dia rela anak muda untuk menggantikan dia karena dalam ngisi tauhid. Terakhir, untuk mengasuh pondok dengan semua persoalan kan berat. Tekanan di sini, tekanan. Dia berusaha untuk ada proses regenerasi yang smooth diberikan kepada menantunya untuk mengurus. Padahal dia masih ada. Ini tidak ada apa. Biasanya kan orang kan, dan dia optimis gitu. Tidak ada masalah. Ini barang wakaf, dia tidak pernah mengklaimnya sebagai barangnya. Semua itu tidak ada. Selalu. Makanya dia meninggal, dia tidak meninggalkan apa-apa. Ya paling ada yang bawa cangkir, bawa ini. Anak bagian cangkir cucing kopi yang dia bisa minum. Yang anak jaga. Artinya dia tidak meninggalkan apa-apa. Karena yang dia bilang, dia tidak penuntut. Ini semua dari sana. Saya bukan dari keluarga kaya, saya tidak punya apa-apa. Semuanya terhitung sebagai wakaf. Jadi memang orang yang rela untuk kehilangan apapun. Dan dia tidak regan-regan untuk berubah, kehilangan apapun. Sayangnya, dia mestinya dipahami sebagai figur yang dia punya aspek personal, dia juga punya aspek impersonal. Dia punya aspek partikular, dia juga punya aspek universal. Nah, saya sebagian orang seolah-olah bukan hanya membonsainya sebagai dalam satu kelompok, seolah-olah dia hanya identik dengan satu kota, satu lembaga pendidikan itu saja. Oh, dia bangun di Sorong, di Biren, Aceh, tempat konflik. Salah sedikit ketembak. Gam ini. Dia ke sana, dia ke Ambon, ke Bau-Bau, ke ini. Kita pernah melanjutkan perjalanan yang capek orang pasti. Dia jalan di Hila, di desa-desa yang orang yang gampang tersinggung itu loh. Iya. Dia masuk ke situ-situ. Dan dia keliling terakhir. Waktu dia sudah berada dalam posisi yang sudah dia perlu klarifikasi ke orang. Masalah silaturahmi, orang-orang yang tidak menyapa dia, orang-orang yang ngomong didatangi. Bayangin, kita belum tentu kuat mendatangi orang yang membenci kita. Dia datang. Yang tua-tua dia datangi. Kota-kota yang sudah merupakan tempat berhimpunnya orang yang salah paham, termasuk Bondowoso. Tapi waktu kembali ke Bondowoso, saya ikut. Itu seperti Fatah Makkah. Orang-orang yang dulu mempersoalkan dia, ya karena memang dia waktu itu belum dipahami oleh masyarakat, tapi sadar, ya itu semua orang menyambut. Benar. Terutama siapa? Almarhum Al Habib Ahmad Anwar.
wah menyambut semua keluarga, orang tokoh-tokoh yang mungkin dulu salah paham atau ya semua menyambutnya, dan itu sebuah peristiwa yang tidak terlupakan. Pekalongan, ke Tegal meskipun ada sempat masalah, tapi dia berusaha untuk mendatangi orang. Itu orang kalau tidak punya jiwa pengorbanan, tidak mungkin itu dilakukan. Prinsip dari Rasul Silman Kota. Apa saja, tidak, dia rela kehilangan apapun demi dia ingin smooth berjalan, terserah orang menghukumi apa. Wa fil aini qadha wa fil haqqi saja. Tapi dia jalani. Ya, memang kebetulan dua narasumber kita ini sepertinya sama-sama bawa laut ya tentang almarhum Ustadz Husein ini ya. Makanya setiap kali berbicara tidak bisa kita putus. Saya pun sebagai host agak sulit untuk memutusnya karena takut rangkaiannya terputus. Tapi saya akan menyisakan satu pertanyaan ya, bagi pertanyaan yang sama kepada dua narasumber. Tapi sebelum pertanyaan ini, kalau seandainya dari yang hadir di studio ini ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada? Oke. Kalau memang akhirnya tidak ada, tapi tetap ya ini menjadi hak antum untuk bertanya ya. Kalau seandainya nanti ada teringat satu pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Tapi mungkin ini sebagai menutup. Kita akhirnya sadar bahwa memang berbicara tentang almarhum tidak bisa dalam satu pertemuan ya. Ini pertanyaan terakhir bagi masing-masing, dan kalau nanti masing-masing narasumber ada hal yang mereka penting dan belum tersampaikan di bagian akhir ini juga saya persilahkan. Pertanyaan saya adalah kira-kira apa dari cita-cita almarhum yang belum tercapai oleh beliau menurut antum, dan nanti menurut antum Ustaz lebih. Ya, pastinya kita tidak mungkin membahas dalam satu sesi seperti ini. Bahkan satu buku tidak cukup karena terlalu banyak dimensi atau sisi yang bisa kita gali dari almarhum ini. Mengapa? Karena itu tadi dia ini kalau istilahnya Imam Ali itu jami'ul afdad. Dia ngumpulin banyak hal yang seolah-olah berlawan dan orang susah melihatnya. Padahal kalau kita teliti, itu ternyata justru disitulah keseimbangan tercipta. Nah, menurut Al-Fakiri menulis dan wawancara dengan narsum, juga melihat dokumen-dokumen yang terkait dengan sejarah beliau dan karya beliau serta kiprah beliau ini. Cita-cita beliau itu adalah membangun suatu komunitas kader ya, kader-kader, anak-anak didik yang pertama memiliki sifat dedikasi tinggi, disiplin, cinta ilmu, selalu siap untuk menambah wawasan, anti kepada yang jumud. Dia itu sayangnya sebagian orang mengira karena kerasnya beliau ya, terhadap syariat segala macam dipikir orangnya jumud. Jadi Akhil Habib sudah cerita, beliau ini akrab dengan pemikiran barat dan memakai yang baik dari barat itu dipakai. Dan tidak serta-merta ketika misalnya ke Iran terus terima semua dari Iran juga, enggak, sangat totally against, misalnya tidak suka dengan kotornya, joroknya orang Iran, ngerokok, ulama kok ngerokok, itu enggak pantas, itu selalu menjadi sorotan beliau gitu. Jadi siap untuk mengambil yang baik dari sini, mengambil baik dari sini, mengambil baik dari sini, yang kemudian itu yang menjadikan cita-cita beliau ingin mentransmisikan itu. Jadi ingin ngalirin itu ke anak-anak muda, ke generasi berikutnya. Generasi yang tangguh, kuat, siap berkorban, siap bertarung, tapi punya wawasan. Tidak cuma ngecap, bisa baca, tahu beberapa bahasa. Itu yang sayangnya tanpa realisasi dengan apa yang ada. Jauh dari harapan masih bahkan. Dan kita harus melakukan otokritik yang serius gitu loh. Dengan melihat sosok Ustadz Husein, kita bakal tahu
betapa jauh jarak antara beliau dengan generasi yang hendak dididiknya. Kualitas, kualifikasi tadi, kemudian kompetensi, kemampuan, mulai dari kemampuan berbicara, kemampuan menulis, kemampuan bahasa. Almarhum ini bukan cuma menguasai bahasa Arab tadi, mengerti bahasa Inggris, mengerti bahasa Belanda. Terbukti Adnan Buyung bilang, ini sosok Sayyid Husin ini katanya ternyata membaca perkembangan pemikiran asasi manusia di Barat. Pertarungan antara filsafat kontinental dengan filsafat Anglo. Anglo ini kok bisa? Ini menjadi pertanyaan besar gitu. Seorang dari latar belakang partai Islam, tapi punya penguasaan. Nah kalau kita lihat itu sangat disayangkan dan mengerti geopolitik, mengerti dunia permainan IMF apa Bank Dunia apa perannya di dunia Islam, ngapain aja ini. Itu yang menyebabkan tadi siapa Akhil Habib bilang, dia menjadi kegandrungan orang-orang yang punya pikiran-pikiran yang agak radikal, yang akhirnya kayak dapat bahan ya. Barat ini begini dibikin susun teori konspirasi. Tapi almarhum bukan itu yang ingin dituju, yaitu membongkar orang supaya tidak jumut. Ini loh, ini ada. Jadi jangan ente terperangkap dalam satu cara berpikir, sehingga ente kalau terperangkap di situ, ente nggak lihat dunia itu utuh. Ente nggak lihat dalam ente utuh, nggak lihat luar ente utuh. Contoh yang paling sederhana, itu sih kita tahu semua, sangat menekankan pada bahasa Arab, sangat memperkuat bahasa Arab. Tapi kalau antum lihat ceramahnya, sangat sering mengkritik orang Arab. Sampai ada ceramahnya khusus tuh Arab makan Arab. Wah, dan itu populer ceramah itu. Dan tidak pernah segan-segan menghabisi orang Arab itu. Arab ini dihabisi. Artinya apa? Dia memisahkan antara praktek-praktek koruptifnya. Dan masih aktual sampai sekarang ini. Arab makan Arab. Sangat aktual. Ini mungkin bagian dari akhir yang mau. Artinya Ustadz Husin tidak. Dia bahasa Arabnya sudah semi totok, fasih, gotek gitu ya. Tapi enggak masalah mau terang-terangan gebrak. Nah, ini Arab ini pengkhianat. Arab inilah yang meninggalkan agama, meninggalkan Al-Quran. Orang itu di ceramahnya terlalu jelas. Makanya ada orang-orang tertentu yang sampai kepada saya informasi. Tiap hari sampai sekarang masih dengerin ceramahnya. Tiap hari, kenapa? Loh, Anda tidak perlu ceramah yang lain, masih relevan, masih gaungnya masih sampai sekarang ini masih bunyi gitu. Semua yang diomongin bener. Semuanya itu terjadi berulang-ulang. Pasca sekian banyak terjadi ada perang dunia, ada kemerdekaan Indonesia, ternyata keadaan sama. Nah, kenapa beliau bisa punya jangkauan penglihatan yang jauh ke depan? Karena wawasan. Orang ini kalau ngelihatnya pakai kamera yang segede gini, paling ujung sana kelihatan. Tapi kalau ente pakai segini dan kayak 100 meter habis. Kilopikselnya. Iya. Jadi kan sekarang tuh makanya kamera itu makin lama makin gede. Tapi bayangin kalau kameranya segini. Wah, itu lihatnya nangkepnya 1000 piksel. Ustadz Husin ini memperluas terus wawasan. Nah, kalau orang punya wawasan luas, almarhum ini wawasannya luas. Jadi kameranya tuh gede gitu, menangkap jauh. Apa yang dibicarakan tahun 70-an, 80-an, bahkan 60-an kalau sayangnya tidak ada. 70-an, 80-an, 90-an. Di tahun 2020-an masih sangat relevan. Khususnya soal perilaku Arab. Sekarang kalau kita lihat ini sekarang peta yang ada sekarang ini, yang Arab makan Arab yang dulu dia kasih judul Arab makan Arab, ada ceramahnya khusus itu judulnya Arab makan Arab. Lah sekarang ini Arab makan Arab. Saudi makan Palestina, makan Yaman. Saudi makan Yaman, makan Palestina, Yordan makan Palestina, makan makanan. Iya. Yang makan bukan bahkan pakai tangan-tangan Arab. Makanya kita kalau lihat misalnya Palestina, Hamas itu salah satu yang paling banyak dibunuh oleh Hamas itu adalah pengkhianat. Pengkhianat di dalam Gaza sendiri. Nah, ala kulli hal yang ingin saya sampaikan adalah Ustadz Husin bukan orang yang yastahi an yadriba mathala. La yastahi. Ngomong aja.
Kenapa? Karena ya ente kalau fakta ente tutup-tutupi bukan berarti terus fakta itu tidak bisa terlihat. Kenapa? Karena kalau generasi tidak didobrak, maka generasi ini makanannya hoax, makanannya adalah fantasi. Karena nggak ada. Sebenarnya bukan ilmu ini. Ini informasi yang sudah direkayasa, dipoles-poles supaya punya kepentingan dia terjaga. Tidak mau. Maka dari itu, orang seperti beliau ngomong apa adanya tentang Syiah, ngomong apa adanya tentang Iran, ngomong apa adanya tentang Habaib, ngomong apa adanya tentang Arab, ngomong apa adanya tentang Ba'alwi, ngomong apa adanya tentang Isyadi, ngomong apa adanya tentang Ikhwan, ngomong apa adanya. Ini ya, sayangnya kita kehilangan sosok itu karena kita ini sudah menjadi bagian dari propagandis, bukan pendidik. Beda antara orang yang mendidik dengan orang yang mempropaganda. Satu Husain bukan mempropaganda. Karena itu semua orang yang dekat dengan dia tahu. Satu Husain nggak suka. Misalnya almarhum nggak suka gaya sholawat yang dibuat-buat seperti kayak Iran, atau tradisi-tradisi tertentu. Terang-terangan dia ngomong. Dan karena terang-terangan itu banyak juga orang yang fanatik sana nggak suka. Oh, ini harusnya. Kenapa tidak pakai serban hitam? Tetap mempertahankan. Oh, bagus. Jadi siap untuk punya agendanya sendiri dalam rangka mendidik, bukan mempropagandakan kayak ente ini proksi dari sesuatu, agen dari suatu barang yang ente nggak tahu sebenarnya jenisnya apa itu juga. Ketika beliau juga pakai gamis, bukan berarti ke Arab-Araban. Sunnah Rasul menurut beliau kan begitu. Ketika dia ngomong misalnya, tidak mengarabisasi. Karena apa? Ngomongnya juga sering Jawa. Coba nulis ceramah-ceramahnya. Suka juga ngutip bahasa Jawa. Ini loh, kombinasi-kombinasi ini menunjukkan bahwa beliau punya karakter yang kuat. Imannya sama Allah itu langsung. Tidak pakai bicara tentang persepsi orang apa. Siap menghadapi risiko-risiko dari pilihan-pilihan yang telah dia percaya. Yang menurut Al-Baqir dari cerita-cerita banyak orang, contoh Habib Abu Bakar bin Hasan al-Zabidi al-Hindi cerita waktu nggak tahu Akhil Habib ikut atau mana, kan waktu beliau mau ke Sorong itu, di Sorong itu sudah ada kayak suara-suara ini pendakwah yang bakal ngasih apa aktivis, orang kan tahu latar belakangnya, wah ini bakal islamisasi. Maka dia mengontak teman dia di Konflik Pantai yang namanya Hindi. Itu adalah adiknya Jenderal Yusuf yang dulu jadi Menhan ya. Pangap apa namanya? Pangap Menham. Pangap dan Menhan. Akhirnya difasilitasi keberangkatan dia. Dan dijemput oleh, kalau nggak salah Pangap, Panglima Komandan mana itu Hasanuddin. Kedudukan ya Hasanuddin, untuk diantar ke Sorong. Sampai di sana dia berusaha ketemu sama orang mereka untuk menunjukkan bahwa Anda bukan mau ganggu ini, mau diskusi ilmu apa itu punya pelayanan gitu. Ini siap gak kita berinteraksi dengan orang yang menganggap kita sebagai musuh? Ini yang menurut Al-Baqir belum tersalurkan kepada murid-murid. Jiwa yang mau mengulurkan tangan ke sana dan belajar, membuka wawasan terus. Nah, satu lagi, beliau ini yang mungkin latar belakang pribadi. Beliau ini terhadap khususnya anak, perasaan anak. Ini kan perasaan sendiri. Pendidikannya itu sangat keras. Nggak ada, kalau sekarang sudah dilarang itu mendidik cara anak. Anak tidak bisa didik anak gitu. Super ketat, keras. Ya kan? Dan berusaha untuk supaya ini cetakan ini benar-benar jadi gitu. Nah karena itu akhirnya sebagian orang itu kenangannya tentang Ustadz Husain itu kerasnya, padahal bukan kan. Ini dikerasi supaya tantangan ke depan tuh bisa ente hadapi gitu, respon ente bisa. Nah sayangnya orang inget kerasnya, nggak inget perangkat-perangkat lainnya, jadi cuma dikerasi. Kalau ente cuma keras-kerasan, perangkat-perangkat informasi wawasannya, ini jadi anak balul ini. Hasil didikan keras-kerasan. Sayangnya begitu, yang diserap intinya tok.
keras tapi dengan suntikan gizi yang cukup. Tidak apa-apa ya lari 100 kilo sehari tapi aspek humornya juga. Ya kan cuma sebagian aja. Aspek humornya ada. aspek humor, aspek interaksi dengan orang, pergaulannya. Ustaz Husin seperti tadi disampaikan, bergaul sama semua kalangan. Irsyadi datang, Masyumi datang, Habaib datang, NU datang, Syi'i datang. Antum tahu di pondok dulu ada Ustaz Mudakir yang salah satu juga narasumber kita yang paling banyak itu, yang dia sendiri merasakan Ustaz Husin nggak pernah ngajak anak masuk Syiah, nggak pernah ngajari anak untuk jadi Syiah. Coba bayangkan anak-anak muda-muda yang belum belajar Syiah, wala Syiahnya hakiki, gua mau ngajak-ngajak orang. Ini marketing atau apa? Ini kita kehilangan, kejar omset. Kita kehilangan sosok yang tahu jarak dengan orang. Harganya orang, harga dirinya orang. Dan apa sih tujuannya ente mengajak orang? Apa tujuannya? Kalau ente bisa kasih kode aja, nggak perlu sampai zaat. Ya, kasih kode aja. Sama-sama bisa jalan. Gitu ya. Inilah pemahaman ini menurut Anda sudah agak berantakan. Jadi orang naik kereta akhirnya sekarang ini datang ke masjid ini sendiri Syiah apa Sunni? Syiah. Oh, karena ada apa? Itu Sunni, apa Syiah apa Sunni? Itu Syiah dulu, karena baru naik kereta. Loh, ini cuma masinis, maksudnya kerjasama, tidak ada hubungannya. Iya. Ini sudah keterlaluan ini. Cara-cara yang akhirnya sektarianisme ini menjadi ajang kerusakan. Itu jauh dari Ustaz Husin, jauh sekali. Ya, terima kasih. Saya bahkan sampai boleh nanti ya. Saya bahkan sampai tidak berani motong ya, karena saya juga nanti pesankan kepada pemirsa ya untuk mendengar ini secara seksama, karena ada banyak poin-poin penting yang disampaikan dalam celah ulasan-ulasan yang cukup panjang. Jangan lupa beli bukunya, itu yang paling penting. Oh iya. Jadi nanti ya. Jadi artinya yang ingin ya lebih luas dan lebih dalam mengenal almarhum ya, silakan mengoleksi buku ini ya. Penulisnya beliau Habib Musa. Harga 2 bungkus rokok. Oh. Jadi kalau 2 hari tidak merokok bisa beli buku. Iya. Kan murah. Dan dikasih judul Habib itu peran bukan hanya keturunan. Ya, oke. Nah, Bang Idrus kalau mau bertanya, atau Bang Yon ya lebih tepat ya. Sebetulnya tadi ada pertanyaan, tapi seakan-akan dari 2 narasumber, Ustaz Musa dan Ustaz Labib ini sudah terjawab. Iya. Jadi memang ada pertanyaan itu, kiprah dari almarhum Ustaz Husin di semua aspek, di semua lini, untuk hubungan sosial masyarakat dalam berdakwah sampai mancanegara, itu pasti ada hambatan atau tantangan. Ya ini beliau mengatasinya itu bagaimana? Iya. Itu yang pertama, dan yang kedua. Poin berarti 2 pertanyaan ya? Yang kedua ini bukan pertanyaan, Ustaz. Iya. Jadi yang kedua, kita sebagai pengagum tidak belajar secara langsung, tapi dari buku-buku, ulasan, tulisan, sampai ceramah-ceramah yang ada dalam kaset. Termasuk ini nanti ya? Termasuk ini, ya. Ceramah-ceramah yang ada dalam kaset kan itu lebih dari 20 tahun, 30 tahun yang lalu itu seakan-akan ini baru diucapkan dari lisan beliau. Baru kemarin misalkan. Baru kemarin. 29 tahun. 29 tahun. Tahun 94. Tahun 94. Jadi pertanyaan tadi yang hampir terjawab mungkin jadi satu kesimpulan aja. Kiprah almarhum dalam berdakwah pasti ada hambatan. Bagaimana mengatasi hambatan? Itu pertanyaan ya? Iya. Oke. Dan mungkin nanti pertanyaan ini saya serahkan kepada Ustaz Labib untuk menjawabnya ya. Karena ini sekaligus closing dan menjawab pertanyaan saya tadi yang mungkin belum dijelaskan oleh Ustaz Musa tentang kira-kira apa harapan almarhum yang belum tercapai, sambil menjawab pertanyaan Said Idrus tadi. Silakan, Ustaz. Apa ya? Harapan almarhum yang belum tercapai. Menurut saya, ya ukuran harapan itu pasti
orang tidak boleh punya harapan dengan batasan tertentu yang berhubungan dengan Islam secara keseluruhan, maka itu kita disuruh terus memaksimalkan ikhtiar karena harapannya tidak akan pernah tercapai kan. Di situ ada Imam Mahdi, ada artinya, tapi kita memaksimalkan. Menurut saya beliau sudah qadha nahbah, sudah melaksanakan tugasnya, sudah memberikan apapun yang dia milikinya. Dihina sudah, mulai dari dihormati, ini sampai dihina, sampai ketika meninggal. Wafat tuh ada yang nelpon. Ya biasalah orang-orang benci itu tanya kapan dibakar. Jadi sudah mengalami semuanya, dan saya kira itu sepadan dengan jerih payahnya, dengan kehormatannya. Jadi kemuliaannya, apa yang dia capai nanti dengan apa yang dia korbankan itu sudah sepadan. Nah, harapan itu tetaplah i'la kalimatillah, mempersatukan umat Islam, membuat umat Islam tidak, ya silakan Anda punya mazhab pilihan Anda, tapi jangan kemudian lupa bahwa apa yang Anda anggap sebagai mazhab itu adalah metode yang Anda pilih, dan setiap orang punya pertanggungjawabannya. Jangan kemudian bergeser dari metode menjadi sebuah keyakinan gitu lah. Jangan menganggap mazhab itu keyakinan tambahan bagi agama. Agamanya sudah utuh, Islamnya sudah utuh. Ini bukan karena kurang terus ditambahi dengan edisi susulan namanya mazhab. Mazhab ada perangkat epistemologi terhadap agama yang sudah dibangun oleh agama, sudah sempurna. Ini hanya cara. Nah, kadang cara itu justru kontra dengan tujuannya. Itu setiap orang punya pertanggungjawabannya, dan setiap orang akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan kapasitasnya, dengan potensi yang dia milikinya. Karena itu dia membuka diri terhadap semua orang. Karena itu dia bisa memahami, takwa saja orang tidak boleh. Kalau kamu takwa ya sesuai dengan kemampuanmu. Ittaqullaha mastata'tum. Karena itu menunjukkan bahwa kapasitas tidak sama setiap orang. Dan karena itu batas maksimal dari implementasi itu harus sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kalau dia tangkinya cuma 20 liter, ya dia harus maksimalkan 20. Tapi kalau dia tangkinya 100, dia mengisi 20, dia tidak melaksanakan itu. Nah, memang setiap orang tidak punya tangki yang sama. Ya, tapi ya dituntut untuk memaksimalkan tangki yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Dan Ustadz almarhum sudah melakukannya itu. Kita ini justru malu kalau bawa nama beliau. Karena jauh, tantangannya jauh. Kalau sekarang kan banyak sohib. Dulu siapa? Nggak ada. Dia sohibnya ya di pondok, duduk di kamarnya, membaca kitab, mendengarkan. Nggak ada. Dulu orang itu nyambut dia. Bahkan menjadi pembenci. Sebagian muridnya yang diberangkatkan menjadi orang pintar lah dianggap itu tuh. Karena dulu semua Luqno, Abul Hasan Nadwi yang punya relasi dengan dia, Qardawi, Yusuf Qardawi, Abul Alam Maududi, yang bisa mengirim-ngirimkan sebelum orang ngeluarkan itu sudah biasa ke luar negeri. Said Al-Maliki dulu datang, iya dia. Habib Abdul Qadir bin Ahmad, iya dia. Semuanya ke dia. Baru kemudian kena berkahnya bangun pesantren di sana, pesantren di sini. Sebelumnya ya dia. Jadi pondok itu sudah terbiasa dengan tamu-tamu internasional, Muhammad Ali ini semuanya. Jadi all round orang memang sudah kosmopolit sejak awal gitu. Cuma dia tidak didukung oleh, dia terlalu cepat untuk di masanya gitu. Sebelum masanya waktu itu masih belum, kita sendiri juga tidak paham. Lah kita ini baru sadar setelah berlalu. Memang kita ini ketika memiliki sesuatu di depan kita masih oke. Ketika sudah tidak ada, baru kita menyesali. Tapi itu bukan harus membuat kita pesimis. Ya sesuai kemampuan kita, bagaimana menjaga dia. Kita mungkin tidak bisa menduplikasi karena momen itu juga penting. Hayata iyatiya zamanu bimithlihi, inna zamana bimithlihi la bakhil. Itulah yang membuat orang, bukan hanya karena dia pandai, tapi momentum yang melahirkan seseorang. Mudah-mudahan kita juga punya momentum sesuai dengan kemampuan kita. Dan saya yakin banyak orang dari keluarga, anaknya, cucunya adalah orang-orang yang tidak salah dan harus mendapatkan apresiasi. Mudah-mudahan mereka tahu bahwa jangan sampai yang membawa nama
nama almarhum justru orang yang sebetulnya tidak punya sejarah panjang dengan beliau. Ya mungkin aktif membawa namanya, tapi belum tentu dia adalah orang yang benar-benar merepresentasi pemikirannya. Ya mungkin simbolnya hal-hal yang simbolik dari dia, it's okay, nggak ada masalah. Tapi untuk merepresentasi pikirannya, akrab dengan atmosfer pemikirannya, tahu dinamika dan dialektikanya, itu hanya rezeki orang-orang yang pernah bersamanya. Dan itu tidak bisa digantikan. Nah, Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Oh iya, iya. Susulan berarti ya? Iya, terus susulan. Terutama kepada Ustaz Musa. Seperti yang disampaikan awal tadi, misalnya menggambarkan sosok almarhum ini kan dibagi menjadi 4 bagian dari Ustaz ya. Jadi sebagian dari masa kehidupan 25% akhirnya tadi kan hanya yang banyak dikupas, dibicarakan orang. Sedangkan saya jujur sebagai pencinta beliau kan baru mendengar malam ini ya, jadi riwayat kehidupan yang utuh lah Ustaz. Jadi dari 75%. Dan saya yakin juga dari semua dari kalangan teman-teman pecinta-pecinta beliau ini kan juga melihatnya juga hanya di bagian akhirnya yang tidak utuh gitu Ustaz. Dan saya juga alhamdulillah tadi ini kayak juga jadi wacana baru, ikut gembira mendengar dari Profesor Bang Buyung Adnan Nasution ya, yang ternyata juga sudah menulis almarhum ini sedemikian rupa gitu loh. Jadi pandangan-pandangan beliau terhadap Western, terhadap Barat, terus terhadap pengaruh terhadap keislaman di negeri ini, konstitusi kan? Dan undang-undang negara ini tadi ya, itu saya pikir itu kan saya menarik Ustaz. Terus saya sebagai pecintanya dan tidak menutup kemungkinan juga dari generasi muda ini Ustaz ya, apa yang bisa kita lakukan gitu Ustaz untuk bisa menggambarkan sosok almarhum ini secara utuh, maksud saya itu tidak hanya kita mendengar dari hanya tulisan beliau, kaset-kaset yang kita dengar, tapi yang sudah kita melihatnya itu dari 25 akhir tadi, dari persentase akhir. Jadi bagaimana kita ini sebagai pecinta beliau ya, bisa menceritakan secara utuh dalam kehidupan beliau. Di bagian kedua dari buku ini. Lembaga pendidikan yang beliau bangun juga kita bisa menggambarkannya secara utuh. Itu Ustaz. Ya sedikit tadi mungkin Ustaz Labib juga sudah sampaikan bahwa Ustaz Husain itu pejuang Islam, pendakwah Islam, pendidik Islam. Bukan, dan saya menolak sebagai anaknya sekaligus sebagai pengarang yang insya Allah Ta'ala lebih banyak tahu dari sebagian besar orang yang merasa tahu ya, kan ini saya penting ya, merasa tahu. Saya lebih tahu karena meneliti. Ini buku dibuat dalam 3 tahun dan serius. Kesana mari saya ingin menyatakan saya menolak menggambarkan Ustaz Husain sebagai pendakwah madhab. Beliau adalah pembuka alternatif madhab, tapi beliau pendakwah dan pendidik Islam. Nah, sebagian orang melupakan Islamnya, bahkan menganggap Islam itu tidak ada, madhabnya yang dibesarkan. Maka yang terjadi adalah ya kontradiksi pertarungan, konfliknya nggak ada. Ini sebenarnya yang memanfaatkan konflik-konflik ini adalah orang-orang yang memang dari awal tidak punya target untuk mendewasakan, mencerdaskan muslimin dari awal. Jadi ingin ya muslimin ini klaster-klaster market ya, klaster-klaster pasar yang Anda ambil bagian sana ya, Anda bagian sini ya, ini mereka haki ada, itu punya inti. Gitu kita tahu ini pedagang. Ustaz Husain enggak sama sekali. Karena itu Pak, dia siap membuka pasarnya kepada siapa saja. Betul ini al-ma'adul Islami, betul ada madhab apa? Madhab ini siapa Ustaz Mutakir apa? Anda mengajar apa? Betul. Anda mengajar Hambali, betul. Anda mengajar Syi'i, betul. Itu jiwa seperti itu sudah sangat-sangat pangkat. Bahayanya adalah kita yang mau mengajak ke situ lagi kepada Ustaz Husain yang asli itu dianggap, loh itu kok mau kemana itu, mau bawa kita kemana? Ini pengkhianatan terbesar kepada beliau. Dan semoga Allah menjaga kita dari khianat yang terbesar ini, apalagi kalau membawa nama beliau. Khianat seperti itu. Itu yang menanggap, apalagi terus kemudian menciptakan pikiran bahwa Ustaz Husain ini fanatik terhadap ABC. Ini generasi muda harus kalau mau kembali kepada
izzatul Islam, izzatul muslimin, ya kan? Ya kayak dia kembali kepada itu yang mungkin. Anda ingin nambahkan sedikit? Ya, silakan ya. Tadi itu Iya. lebih khususnya, mungkin buku ini berusaha untuk menjelaskan bagian untuk memahami utuh kita sendiri berjarak baru nulis. Jadi buku ini sudah cukup untuk menggambarkan bagian yang dari itu. Mungkin perlu ada sebuah, seperti dia penulis yang mengatakan, ada itu yang belum benar-benar karena itu beredar di tengah-tengah kita. Tentu ini belum final. Mungkin akan ada 2 buku. Bahkan di bagian ini saya ingin lebih banyak terlibat mungkin untuk aspek ini, karena perlu diperjelas. Kapan sebagian orang tidak ada hubungan dengan itu lebih aktif berbicara, dan sampai akhirnya yang tahu pun jadi minder. Jangan-jangan memang mereka pernah punya hubungan via WA pada zaman itu. Bingung kita. Jelangkung pakai jasa. Oke, ini emang kita berbicara tentang laut ya. Dan kemudian juga yang bicara ini juga laut juga. Ini kayaknya kita sulit untuk mencari tepinya ya. Tapi bagaimanapun juga obras ini harus sampai pada menit akhirnya. Sedikit aja tadi. Kan saya katakan apa kan? Nah, sedikit aja karena Profesor Mahsan Musa ketika kita minta untuk memberikan endorsement, Ya. beliau mengatakan bahwa Ustadz almarhum adalah orang yang ingin izzul Islam. Izzul Islam wal muslimin. Ya, itu ringkas, singkat, padat. Siap, terima kasih. Dan saya pesankan ya kepada para pemirsa, meskipun obras kita kali ini panjang, tapi saya pesankan silahkan Anda mendengar. Kalau Anda tidak punya sekaligus waktu untuk mendengar dari awal sampai akhir, antum bisa bagi setiap 20 menit, tapi silakan didengar dengan seksama. Karena terus terang saja ada banyak poin-poin yang kaya dalam obras kita kali ini tentang sosok almarhum. Insya Allah kita akan berjumpa pada obras-obras berikutnya terkait almarhum. Insya Allah dengan narasumber yang sama dan juga dengan narasumber yang baru insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.